Wang Lin telah mendapatkan buah emas cemerlang, ia kemudian menempelkan buah emas cemerlang di dahinya. Namun setelah beberapa saat ia hanya menunjukkan rasa kecewa. Ia menyadari bahwa menyelesaikan manik penentang surga bukanlah hal mudah. Selama 700 tahun berkultivasi, ia hanya berhasil menuntaskan 4 elemen dan setiap penyelesaian selalu penuh dengan bahaya. Karena itu ia yakin elemen logam terakhir pun tidak akan mudah dicapai. Ia hanya bisa bertanya-tanya apakah akar emas benar-benar mampu membantunya menyelesaikannya. Ia lalu memberikan sepertiga buah emas cemerlang untuk nyamuknya. Setelah melahapnya, nyamuknya bersinar 9 kali sebelum kembali normal. Setelah itu Wang Lin segera membuat formasi dengan batu giok dan menanamkan akal ilahi lalu menempatkannya satu di setiap bunga. Qian Qin yang menyaksikan dari jauh bingung dengan tindakannya, ia mengira itu formasi khusus untuk memanen buah. Setelah menempatkan batu giok terakhir, Wang Lin teringat pengetahuan dari dewa kuno Tusi, akar emas hanya terbentuk jika buah dibiarkan tumbuh matang dan layu secara alami. Namun Wang Lin tidak punya waktu menunggu karena proses itu bisa berlangsung dari beberapa hari hingga bertahun-tahun. Karena itu Wang Lin memutuskan menggunakan mantra dari ingatan Tusi. Dewa kuno biasanya memakai tulang binatang iblis, tapi ia hanya mampu menggunakan batu giok. Ia sadar hasilnya mungkin tidak sebaik aslinya. Wang Lin membuat gerakan aneh dari ingatan dewa kuno Tusi untuk mengaktifkan formasi. Sambil bergumam mati, cahaya kuning keluar dari tangannya dan mengenai batu giok, membuatnya bergetar lalu meledak. Ledakan beruntun pun terjadi setiap batu giok yang tersentuh cahaya kuning langsung hancur menjadi debu. Adegan itu membuat Wang Lin mengerutkan kening, sementara Qian Qin yang melihat dari jauh merasa takut. Cahaya kuning makin kuat hingga berubah keemasan dan menyelimuti bunga serta buah emas cemerlang, membuat semuanya menyusut dan layu seperti terbakar. Binatang buas di sekitar hanya bisa menatap sedih tanpa berani merebut buah itu dari Wang Lin. Qian Qin merasa sedih melihat buah emas cemerlang layu. Sementara itu, kelopak emas perlahan jatuh mencair jadi cairan emas yang meresap ke tanah, diikuti buah dan batangnya hingga semuanya lenyap dalam setengah dupa. Setelah itu Wang Lin berjalan ke tempat buah tadi, lalu menggali tanah dan menemukan benda bercahaya seperti ginseng dengan 4 kumis. Wang Lin terkejut menemukan akar semangat emas dengan 4 kumis. Padahal jika terbentuk alami bisa mencapai 5. Sementara itu Qian Qin baru menyadari fungsi sejati buah emas cemerlang untuk memanen akarnya. Wang Lin mencoba satu kumis di dahinya. Akar emas terbukti jauh lebih efektif daripada buah emas cemerlang, mampu meningkatkan elemen logam dalam manik penentang surga. Namun jumlahnya terlalu sedikit, bahkan jika Wang Lin menyerap seluruh akar, peningkatannya hanya sekitar 10%. Ia lalu melempar satu kumis pada nyamuk. Hewan itu dengan gembira melahapnya. Tubuhnya kemudian bersinar keemasan dan akhirnya membentuk kepompong emas yang menutupinya sepenuhnya. Wang Lin memeriksa kepompong emas dengan indera ilahi. Dia menyadari nyamuknya akan berevolusi setelah menelan begitu banyak harta. Ia menyimpannya ke dalam tas penyimpanan, lalu memanggil katak guntur dan melempar satu kumis. Katak itu langsung menelannya sebelum tertidur. Setelah itu Wang Lin menatap Qian Qin. Tubuh gadis itu bergetar dan ia buru-buru membungkuk tanpa berani bicara. Wang Lin berkata bahwa ia mendapat akar emas berkat keberuntungan Qian Qin, lalu memberinya kumis terakhir sebelum akhirnya Wang Lin pergi. Qian Qin terkejut, merasa semua yang terjadi seperti mimpi. Ia akhirnya menyimpan kumis itu dan kembali ke rekan sektenya. Sedangkan Wang Lin bergerak secepat kilat menembus pegunungan hingga tiba di kedalaman tanah. Di sana, ia melihat penatua pendek sekte pedang Daluo yang duduk bersila di bawah pohon raksasa dengan wajah pucat dan dijaga pedang setengah bulan dan juga pedang surgawi. Saat Wang Lin tiba, penatua pendek merasa lega namun putus asa. Ia sadar tak mungkin melawan karena kultivasinya lemah dan hartanya tak sebanding. Pedang terbang Wang Lin yang keras dan misterius saja sudah membuatnya kewalahan, tapi yang paling menakutkan adalah pedang setengah bulan dan terus menempel di dekat kepalanya. Ia tak berani lari lagi, penatua itu hanya bisa pasrah dengan pedang yang mengancam nyawanya. Ia menyesal ikut Xi Fang masuk ke tempat ini dan kini hanya memikirkan bagaimana menyelamatkan diri. Sementara itu Wang Lin berdiri tenang dengan gas abu-abu berputar di jarinya. Dengan suara dingin, ia menuntut penatua itu bicara jujur soal apa yang terjadi saat Ling Tianhuo kembali dari alam surgawi. Jika ia berbohong dan jawabannya sama dengan Xi Fang, maka ia akan mati. Penatua pendek akhirnya buka mulut. Ia mengaku bahwa ketika Ling Tianhuo kembali dari alam surgawi, ia dikejar roh pedang menakutkan. Setelah pertempuran panjang, roh itu runtuh dan sepertiganya disegel di laut roh iblis timur.
Ia menjelaskan Laut Roh Iblis Timur adalah salah satu dari 3 wilayah terlarang besar di planet Tianyun dipenuhi banyak iblis kuno. Setiap 10.000 tahun kendali gerbangnya berpindah antar sekte. Kali ini dikuasai oleh sekte pedang Dalou. Gerbang terbuka setiap 5.000 tahun dan saat itu para murid sekte dikirim masuk untuk menangkap iblis kuno. Bukan hanya untuk menangkap iblis kuno, tapi menjalani uji coba berdarah dengan tingkat bahaya sangat tinggi. Semakin sedikit yang keluar, semakin besar manfaatnya, karena siapa yang berhasil keluar akan menerima warisan roh iblis. Warisan ini mampu mendorong kultivator naik 1 tingkat penuh. Bagi tahap mencari Dao, memperbesar peluang menembus Ascendant. Bahkan bisa menembus tahap incorporeal yin dan corporeal yang memperoleh tubuh abadi hingga puluhan ribu tahun. Inilah sebab Laut Roh Iblis Timur begitu diperebutkan. Bahkan ada rumor, bila hanya 1 orang yang keluar hidup-hidup, ia akan memperoleh mantra surgawi berkualitas rendah. Mendengar ini, mata Wang Lin menjadi dingin. Tanpa ragu, ia mengendalikan pedang setengah bulan yang langsung menembus kepala penatua pendek lalu pergi. Namun, penatua itu ternyata punya metode 3 jiwa, membuatnya bisa hidup kembali meski sudah mati 2 kali sebelumnya. Dengan dendam membara, ia bersumpah akan membalas Wang Lin. Sayangnya, sebelum sempat kabur, 2 helai gas abu-abu muncul dari balik hutan dan menembus pertahanannya. Gas itu masuk ke tubuhnya, menggerogoti kekuatan hidupnya sedikit demi sedikit. Sementara itu, Wang Lin melesat ke dalaman tanah iblis utara yang dikelilingi kabut abu-abu yang kadang tipis, kadang tebal, dengan helai-helai kabut bergerak di jarinya. Saat terbang, ia menangkap bola kabut di depannya sebelum bola itu lenyap. Wang Lin menegaskan alasannya pergi ke Laut Roh Iblis Timur pertama. Tempat itu sempurna untuk melatih seni pembantaian surgawi. Kedua, ia harus menolong Zhou Yi, yang pernah membantunya dan kini terjebak di sana. Ketiga, mengikuti kehendak All-Seer, karena menentang nasib bisa menghalangi pijakannya di planet Tianyun. Ia juga berharap menemukan sesuatu untuk meningkatkan unsur logam dalam manik menentang surga demi manfaat 1R supaya bisa membangunkannya. Kemudian Wang Lin masuk lebih dalam ke tanah iblis utara, di mana binatang buas semakin kuat. Selama 10 hari, kabut abu-abu menutupi area hingga 150.000 km. 6 hari sebelum pembukaan Laut Roh Iblis Timur, Wang Lin meninggalkan daerah itu. Kini ia menilai seni pembantaian surgawinya sudah berada pada tahap penyelesaian kecil. Dengan simbol abu-abu yang muncul di dahinya, kekuatan hidup menyebar dan menutupi tubuhnya. Setelah 3 simbol menutupi tubuhnya, Wang Lin membentuk pedang dengan jarinya, lalu menatap jauh ke laut timur dengan penuh tekad. Di kehampaan sekitar planet Tianyun terdapat tempat misterius bernama Laut Roh Iblis Timur. Lautan benda mengambang berwarna hijau dan merah. Setiap 5.000 tahun, lautan ini memancarkan kekuatan misterius yang menyerap segala sesuatu termasuk harta, mayat, dan benda aneh. Tempat ini seperti harta karun raksasa yang hanya bisa diambil dengan masuk ke dalamnya. Ada yang bilang tempat ini adalah runtuhan istana Jenderal Celestial atau bahkan terowongan menuju dunia lain. Konon, jika cukup beruntung orang bisa memulihkan istana Celestial atau menemukan rahasia di luar alam surgawi. All-Seer dan teman-temannya termasuk Ling Tianhou pernah menjelajahi tempat ini 3 kali. 2 kali pertama kembali dengan tangan kosong dan pada percobaan ketiga hanya setengah yang selamat. Setelah itu persahabatan antara Ling Tianhou dan All-Seer pecah. Hingga kini mereka belum pernah membahas apa yang terjadi selama perjalanan itu. All-Seer juga menyatakan ada iblis kuno di dalam sana. Mulai sekarang tempat itu milik planet Tianyun dan akan disebut gerbang ke Laut Roh Iblis Timur. Beberapa anggota aliansi kultivasi sempat memeriksa Laut Roh Iblis Timur, tetapi All-Seer, Ling Tianhou, dan para monster tua di sekitarnya sepakat untuk tidak mengizinkan. Kemudian pembukaan Laut Roh Iblis Timur adalah peristiwa besar di planet Tianyun. Saat dibuka, terjadi fase pasang yang berlangsung beberapa bulan, di mana harta mantra, mayat binatang iblis, dan benda misterius diserap ke dalam laut itu. Semua monster tua mengirim murid-murid mereka untuk ikut, dan meski sangat berbahaya, kesempatan ini sangat berharga. Planet Tianyun juga melarang siapapun yang berada di atas tingkat Ascendant masuk. Saat ini, 5 hari sebelum pembukaan, banyak kultivator sudah berkumpul di luar. Mereka datang dari berbagai sekte, beberapa monster tua yang jarang muncul pun hadir dengan murid-murid mereka, memaksa semua orang memberi jalan dan menunjukkan rasa hormat. Hari itu cahaya merah menutupi area di luar Laut Roh Iblis Timur disertai aroma darah yang pekat. Beberapa kultivator segera mengenali sosok yang datang sebagai nenek moyang planet darah. Dari cahaya merah muncul giok merah raksasa yang melayang menuju Laut Roh Iblis Timur.
Di atasnya duduk seorang wanita cantik dengan mata phoenix merah dan jubah putih dengan batu giok merah. Duduk dalam posisi bersila, wanita itu melayang di atas giok darah tanpa mengucapkan sepatah kata, lalu berhenti di area kosong, menutup mata, dan mulai berkultivasi. Para pembudidaya segera mengenalinya sebagai putri leluhur darah, Yaoxing. Yaoxing Hai, leluhur darah, adalah monster tua terkenal di planet Tianyun dengan level kultivasi luar biasa. Ia telah menantang All-Seer 7 kali, selalu meningkat kekuatannya meski kalah. Dia memiliki planet budidaya sendiri, ia menangkap penduduk asli untuk mengembangkan teknik iblisnya. Satu-satunya muridnya adalah putri kesayangannya yang dia ajari semua tekniknya dan membantu mengaktifkan kekuatan keturunan mereka. Ayah dan anak ini hidup terisolasi di planet darah, membuat orang tidak berani mengganggu mereka. Sementara itu di planet bumi, salah satu dari 5 planet yang mengorbit di Tianyun, Xun Yunsan, Master Junior Sekte Xuan Yuan, berdiri diam di luar formasi teleportasi besar. Di belakangnya ada 3 lelaki tua berambut putih dengan aura mengerikan, sementara ratusan murid Sekte Xuan Yuan menunggu perintah untuk mengaktifkan energi surgawi dalam formasi. Xun Yunsan mengetuk kipas giok di tangannya. Tak lama kemudian, sinar merah muda muncul dari cakrawala, dan dalam sekejap, seorang gadis dengan gaun merah muda mendarat di dekat Xun Yunsan. Gadis itu berseru agar Xun Yunsan menepati janjinya membiarkannya pergi. Namun Xun Yunsan menolak, menegaskan bahwa dengan level kultivasinya, dia tidak boleh memasuki Laut Roh Iblis Timur dan memerintahkan Xuan Yi untuk membawanya kembali. Seorang pria tua mencoba menenangkan situasi, tapi gadis itu menegaskan bahwa ibunya setuju. Xun Yunsan hendak berbicara, tapi ekspresinya berubah ketika ia melihat Wang Lin lalu berkata, "Saudara Wang, aku telah menunggumu." Setelah Xun Yunsan selesai berbicara, cahaya ungu melesat turun dan menampakkan sosok Wang Lin di dalamnya. Ia tersenyum tipis sambil memberi hormat. "Aku sedikit terhambat di perjalanan, tidak menyangka saudara Xun masih menunggu." Xun Yunsan hanya tertawa. Ia menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya hendak berangkat ke Laut Roh Setan Timur kemarin, tetapi karena mendengar Wang Lin adalah murid pilihan sang pelihat, ia sengaja menunggu agar bisa berangkat bersama. Wang Lin membalas dengan senyum hangat dan berterima kasih. Pandangannya kemudian beralih ke orang-orang di sekitar Xun Yunsan. Xun Yunsan memperkenalkan mereka seorang tetua sekte Xuan Yuan yang ditugaskan menjaga keselamatannya, dan seorang gadis muda berbaju merah muda, adiknya bernama Xun Rounan. Saat ditegur oleh Xun Yunsan, Rounan pun menyapa Wang Lin. Wang Lin hanya mengangguk, lalu perhatiannya jatuh ke formasi teleportasi di depan. Menyadari maksud Wang Lin, Xun Yunsan segera berkata, "Malam sudah larut, mari kita berangkat." Keduanya berjalan berdampingan ke pusat formasi. Ia lalu memanggil Xuan Yi serta 2 tetua lain untuk masuk ke formasi, meninggalkan hanya Xun Rounan di luar. Gadis itu merajuk memohon ikut serta, tapi Xun Yunsan menolak tegas. Dengan perintahnya, formasi teleportasi pun diaktifkan. Ratusan murid segera menyalurkan energi spiritual. Formasi itu menyala mengisap energi dalam jumlah besar dari batu giok langit dan batu roh. Sesaat kemudian, pelangi raksasa setinggi ratusan kaki melesat menembus langit. Ketika pelangi formasi melesat ke langit, Xun Rounan yang ditinggal merasa bangga. Ia mengeluarkan giok rahasia dari tas penyimpanannya dan mengatakan, "Kalau kakak tidak izinkan aku ikut, aku akan masuk diam-diam. Dengan teleportasi batu giok 1000 yang kucuri dari ayah, aku bisa menyusul ke Laut Roh Iblis Timur. Siapa tahu aku malah menemukan harta karun." Begitu giok itu aktif, cahaya putih menyelimutinya. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu ke dalam pelangi. Di timur planet Tianyun, gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur akan terbuka dalam 3 hari. Lebih dari 10.000 kultivator berkumpul, sebagian besar hanya untuk menyaksikan fenomena langka yang terjadi setiap 5.000 tahun sekali. Para monster tua pun hadir, masing-masing menempati wilayah sendiri. Putri leluhur darah, Yaoxing bahkan membuat area 1000 kaki di sekitarnya kosong tanpa gangguan. Menjelang 2 hari sebelum pembukaan, ribuan bintik cahaya emas muncul di langit menekan seluruh area dengan aura tajam. Cahaya itu berubah menjadi pedang-pedang kuno yang menembus langit, memaksa semua orang mundur. Di tengahnya muncul seekor kilin raksasa, di atasnya duduk Ling Tianhou dengan 4 pedang ilusi di belakangnya. Diikuti 12 murid, pedangnya masing-masing disertai bayangan binatang buas. Semua tahu persaingan antara All-Seer dan Ling Tianhou sudah berlangsung ribuan tahun. All-Seer memiliki 7 murid nasib surgawi dengan warisan mantra celestial, sedangkan Ling Tianhou membangun 12 pedang sekte Dalou, masing-masing dengan roh binatang iblis sebagai penjaga. Saat tiba di Laut Roh Iblis Timur, Ling Tianhou membuka area khusus hanya untuk dirinya dan 12 muridnya.
Wajahnya suram karena tujuan sebenarnya adalah menggunakan fase pasang surut untuk menyeret roh pedang surgawi yang dulu mengejarnya ke kedalaman laut sehingga tak seorang pun, terutama All-Seer, bisa memilikinya. Ketika ia merenung, langit mendadak berubah. Dari kehampaan, muncul awan hijau gelap berisi ribuan tengkorak. Di atas tengkorak purba raksasa, duduk seorang pria paruh baya diselimuti aura kematian. Pria itu menyapa Ling Tianhuo. Ling Tianhuo menatapnya dengan senyum tipis. Keserakahan pria itu memang serakah makhluk dari planet Susaku yang dulu ingin melahap kultivator kuno demi memulihkan kekuatannya. Sekaligus salah satu biang keladi pencurian manik penantang surga dari Situnan. Kini terluka parah setelah melarikan diri dari Situnan, ia datang mencari pelindungan Ling Tianhuo. Dia sengaja mencarinya untuk mengajak bekerja sama untuk melampaui All-Seer. Ling Tianhuo bertanya pada si serakah keberuntungan apa yang membuatmu peduli tentang hal itu. Si serakah menjawab bahwa itu adalah manik misterius yang pernah dicari oleh aliansi kultivasi puluhan ribu tahun lalu. Hadiah bagi siapapun yang menemukannya adalah mantra surgawi berkualitas tinggi, sesuatu yang sangat langka, bahkan aliansi kultivasi hanya memiliki kurang dari 10 di antaranya. Luka keserakahan di masa lalu pun ternyata berkaitan dengan manik itu. Ling Tianhuo tidak langsung setuju untuk membantu. Ia berkata baru akan mempertimbangkan setelah urusan di Laut Roh Iblis Timur selesai. Sebagai gantinya, ia meminta si serakah atau disebut dengan Grid menjaga 12 muridnya yang tengah menjalankan misi rahasia di sana. Grid awalnya ragu tetapi akhirnya setuju setelah Ling Tianhuo meyakinkannya bahwa ia sendiri yang akan membuka gerbang Laut Roh Iblis Timur dan mengizinkannya masuk. Tak lama kemudian muncul awan 7 warna. Grid segera menyembunyikan dirinya di dekat Ling Tianhuo. Dari dalam awan itu, All-Seer berjubah putih muncul diikuti 9 pengikutnya. Salah satunya adalah Chen Tao. Kelompok All-Seer melangkah tenang menuju gerbang Laut Roh Iblis Timur. Para kultivator segera memberi jalan dengan penuh hormat, bahkan lebih megah daripada saat Ling Tianhuo tiba. Di sekelilingnya, para kultivator puncak dari planet Tianyun dan planet sekitarnya berkumpul. Hampir seluruh kekuatan besar tingkat 7 hadir menunggu peristiwa yang hanya terjadi sekali setiap 5.000 tahun. Chen Tao yang sesekali melirik sekelilingnya, wajahnya gelap. Ia bergumam, kenapa Wang Lin belum datang? Hari terakhir pun berlalu. Tibalah saatnya Laut Roh Iblis Timur mulai beraksi. Lautan benda-benda terapung itu bergerak semakin cepat, tanda pembukaan gerbang sudah dekat. Sementara itu, mata Chen Tao. Dari kejauhan ia melihat cahaya ungu mendekat, beberapa sinar cahaya melesat, dan dari dalamnya muncul Wang Lin. All-Seer hanya tersenyum tipis saat melihatnya, tidak berkata apapun. Wang Lin menoleh pada Xun Yunshan yang bersamanya dan berkata, "Saudara Xun, aku harus menemui guruku. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu di Laut Roh Iblis Timur." Xun Yunshan hanya menjawab, "Kalau begitu, aku akan mengandalkanmu di dalam." Setelah itu, Wang Lin pergi melesat ke arah All-Seer. Aura tenang dan sorot matanya yang berkilau abu-abu membuatnya tampak setara dengan Chen Tao. Beberapa kultivator segera mengenali jubah dan token ungunya. Mereka berseru, murid ke-7 divisi ungu sekte nasib surgawi Wang Lin. Dari kejauhan, Yao Xixu yang duduk di atas batu giok merah membuka mata, menatap Wang Lin sebentar, lalu kembali memejamkan mata. Yao Xixu terdiam, dalam hati bertanya-tanya mengapa ayahnya menyuruhnya memperhatikan murid baru sekte nasib surgawi ini. Baginya kultivasi Wang Lin tampak biasa saja. Namun, fakta bahwa ia dipilih oleh All-Seer memang mencurigakan. Tak lama Wang Lin tiba di depan All-Seer dan memberi hormat. All-Seer tersenyum, menyuruhnya berdiri di belakang dan memperhatikan acara agung 5.000 tahunan itu. Mungkin ada harta yang ditakdirkan untuknya. Wang Lin mengangguk dan berdiri bersama 9 murid lainnya. Tatapan mereka semua tertuju padanya dingin, kecuali Chen Tao yang menyimpan cahaya misterius di matanya. Dari sisi lain, Ling Tianhuo menatap Wang Lin dengan heran, merasa wajah anak ini entah kenapa tampak akrab. Bahkan Grid yang berdiri di belakangnya ikut mengaku tak mengenalnya, tetapi merasa ada kesan yang akrab dari tubuh Wang Lin. Kehadiran Wang Lin juga menarik perhatian para monster tua. Mereka tahu All-Seer tidak akan sembarangan menerima murid semua berdasarkan takdir. Jika Wang Lin berdiri di sana, pasti ada alasan besar di baliknya. Tiba-tiba, gemuruh berat bergema dari arah Laut Roh Iblis Timur. Riak energi menyebar, membuat seluruh area sunyi seketika. Lebih dari 10.000 kultivator menahan napas, tatapan mereka terpaku pada lautan benda terapung yang mulai bergejolak.
Mereka yang pernah menyaksikan fenomena pasang 5.000 tahunan sebelumnya justru lebih terguncang daripada yang pertama kali melihat. Semua yakin Laut Timur itu dulunya pasti tempat agung sebelum berubah menjadi misteri mematikan yang sekarang, misteri yang hingga kini masih menggantung di langit planet Tianyun. Fase pasang surut Laut Roh Iblis Timur akhirnya dimulai. Lautan benda terapung mulai bergejolak, menimbulkan gemuruh yang mengguncang langit dan kehampaan. Suara itu bergema seperti lolongan roh kuno yang ingin bebas, membuat para kultivator di sekitar sulit menahan tekanan. Wang Lin menatap serius ke arah laut yang asing baginya. Semua yang ia ketahui hanya berasal dari cerita orang lain. Ini pertama kalinya ia melihat langsung fenomena yang hanya muncul sekali dalam 5.000 tahun. Aku harus mengamati dengan cermat untuk memahami misteri di baliknya, pikirnya, matanya berkilat tajam. Tiba-tiba, sebuah raungan menusuk telinga meledak dari dalam laut. Benda-benda terapung berputar cepat menciptakan pusaran besar, seakan seluruh bintang ikut berputar. Kultivator yang lemah tak mampu melawan tarikan itu, nyaris terseret masuk, namun ditolong rekan-rekan mereka. Wang Lin tetap teguh, jantung daunnya kokoh, tak terguncang oleh kekuatan itu. Tak lama, dari dalam laut muncul gas hijau. Gas itu menyebar luas, lalu mendidih dan terkumpul di tengah pusaran. Dalam sekejap, lautan benda dan gas hijau itu menyatu membentuk sebuah lubang raksasa yang terus melebar menjulang setinggi 1.000 kaki. Ruang di sekitarnya bergetar hebat. Dari lubang itu muncul sebuah pilar hijau yang seolah menyangga langit, meninggi tanpa henti hingga melampaui jangkauan indera ilahi. Tekanan dahsyat menyebar darinya membuat banyak kultivator wajahnya pucat dan hampir runtuh. Di kejauhan, pedang suci Ling Tianhou menatap pilar itu dengan mata penuh cahaya misterius. Bergumam, itu sudah dimulai sementara All-Seer hanya memandangi dengan tenang. Kilatan 7 warna melintas di matanya. Semua orang terdiam. Mereka tahu fase pembukaan Laut Roh Iblis Timur akhirnya benar-benar dimulai fenomena langka yang mampu mengguncang surga dan bumi. Fenomena cahaya merah dari Laut Roh Setan Iblis mencapai tahap baru. Setelah menyebar luas, cahaya itu berhenti sejenak lalu mundur kembali seperti gelombang besar yang tak terbendung. Bersamanya, tak terhitung banyaknya harta, batu roh, giok langit, artefak kuno, bahkan binatang buas terseret dengan kecepatan menakjubkan. Dalam sekejap, cahaya merah melintasi bintang, planet, dan ruang, lalu menyapu kembali ke laut itu. Para kultivator yang menyaksikan merasa seolah sedang bermimpi, segala harta yang lewat di depan mereka tampak nyata, namun terbungkus cahaya merah misterius sehingga hanya seperti ilusi yang tak bisa disentuh. Saat gelombang cahaya merah mundur, Wang Lin melihat banyak harta langka lewat, termasuk bahan untuk memurnikan senjata kuno dan bahkan seekor binatang iblis bertanduk yang setara dengan kultivator Ascendant. Ia juga sempat menangkap sekilas pedang emas raksasa berkarat sebelum lenyap di telan cahaya. Tepat ketika fase pasang hampir usai, sinar merah terakhir muncul. Kejadian ini membuat tokoh-tokoh besar seperti All-Seer dan Ling Tianhou terkejut, bahkan para monster tua dari Tianyun ikut bergerak. Sinar itu bergerak sangat cepat menembus semua orang menuju Laut Roh Iblis Timur, namun tak seorang pun bisa menembus isinya dengan mata, akal ilahi, maupun mantra. Bahkan Wang Lin ketika mencoba hampir terluka parah oleh kekuatan misterius di dalamnya. Fase pasang mencapai puncaknya. Banyak kultivator yang terluka karena memaksakan akal ilahi untuk menembus sinar merah misterius, bahkan beberapa batuk darah. Seorang monster tua segera memperingatkan agar tidak ada lagi yang mencoba. Namun, Wang Lin tidak berhenti. Dengan mengaktifkan 3 helai gas abu-abu, matanya berubah seperti bulan bercahaya, lalu menembus langsung ke dalam sinar merah. Rasa sakit luar biasa menyerang tubuhnya, tapi ia tetap memaksa. Akhirnya, sebelum cahaya itu lenyap ke dalam Laut Roh Iblis Timur, Wang Lin berhasil melihatnya sebuah token emas dengan simbol kuno. Benda yang membuat wajah All-Seer dan para tokoh besar lainnya berubah drastis. Dari kejauhan, Yao Xixu yang melihat tatapannya langsung bergetar ngeri, wajahnya pucat, dan ia segera sadar mengapa ayahnya menyuruhnya memperhatikan Wang Lin. Mata Ling Tianhou menyala. Keempat pedang ilusi di belakangnya bergetar lalu melesat ke Laut Timur. 4 gemuruh mengguncang langit ketika pedang-pedang itu berputar gila, membentuk pusaran yang merobek celah besar di tengah laut. Dari dalamnya cahaya hijau merah dan ratapan hantu bergema menandai terbukanya jalan. Ling Tianhou berkata gerbang Laut Roh Iblis Timur telah terbuka. Siapa yang ingin masuk cepat? 12 muridnya langsung berubah menjadi sinar pedang dan masuk. Murid terakhir menerima sinar energi pedang dari tuannya sebagai jimat pelindung, lalu membungkuk hormat sebelum masuk. Keserakahan pun menyusup bersama mereka. All-Seer hanya tersenyum tipis, lalu memerintahkan murid sekte nasib surgawi masuk. 10 murid termasuk Wang Lin segera bergerak.
Namun Wang Lin melambat, ia berhati-hati. Sengaja menunggu semua yang lain masuk lebih dulu. Setelah dua sekte besar memasuki gerbang, murid dari sekte-sekte terkenal dan juga para pengikut monster tua ikut menyerbu ke dalam. Yao Xixu yang duduk di atas giok akhirnya menerobos masuk ke gerbang. Selama setengah jam berikutnya, ratusan kultivator termasuk murid para monster tua masuk bergantian. Setelah waktu habis, Ling Tianhou mengibaskan tangan. 4 pusaran pedang berhenti berputar, kembali menjadi pedang ilusi, lalu menghilang. Celah itu pun lenyap menyisakan kilatan cahaya hijau merah yang segera padam. Kerumunan bubar, hanya segelintir tokoh besar yang tersisa. Ling Tianhou menyipitkan mata lalu bertanya, "Olsier, benda dalam sinar merah itu token, bukan?" Olsier lalu menjawabnya, "Benar. Token yang ketiga. Aku tak menyangka pembukaan kali ini akan melihatnya. Sekarang token berada di Laut Roh Iblis Timur, kita hanya perlu menunggu." Laut ini terbuka setiap 5.000 tahun dan para murid akan berlatih di dalam selama 500 tahun. 200 tahun dari sekarang, kita akan kembali dan saat itu giliran kita masuk. Gunakan waktu itu untuk bersiap. Usai bicara, ia memberi salam singkat lalu melangkah ke dalam kekosongan, menghilang begitu saja. Setelah pertemuan di luar Laut Roh Iblis Timur berakhir, Ling Tianhou pergi lebih dulu. Diikuti para kultivator kuat lain yang segera berpisah, Ling Tianhou kembali ke planet besar yang dulu ia tarik sendiri dari luar angkasa dan dinamai planet Dalou. Tempat berdirinya sekte pedang Dalou. Planet ini kaya akan energi spiritual, lebih besar dari planet-planet di sektiar Tianyun, dan sangat cocok untuk kultivasi. Ia langsung memasuki kediamannya untuk bersiap menutup diri dalam kultivasi. Tujuannya jelas, dalam 200 tahun, ia akan menyatukan 9 roh jahat untuk mengubah pedang surgawi menjadi pedang iblis agar kekuatannya meningkat pesat dan peluang meraih token semakin besar. Di sisi lain, Olsier kembali ke planet Tianyun dan masuk ke menara 7 warna. Ia dikelilingi tulang binatang hitam yang memancarkan aura jahat. Sambil menatapnya dengan senyum tipis, ia bergumam tentang muridnya Wang Lin yang dianggapnya penuh keberuntungan dan mungkin telah meninggalkan banyak harta berharga. Sementara itu, Wang Lin melangkah masuk ke Laut Roh Iblis Timur. Seolah menembus air, ia sampai di sebuah dunia asing yang memiliki tanah, laut, dan langit, namun bukan planet kultivasi. Di sekitarnya hanyalah gurun luas tanpa kehidupan. 9 orang lain dari sekte nasib surgawi tersebar secara terpisah saat melewati gerbang, sehingga ia tidak tahu keberadaan mereka. Wang Lin tetap tenang. Ia tahu bahwa sekali masuk, seseorang akan terjebak di Laut Roh Iblis Timur selama 500 tahun. Waktu yang lama bagi manusia biasa, tapi singkat bagi kultivator. Justru disinilah kesempatan Wang Lin. Ia bertekad menyelesaikan seni pembantaian surgawi dan menciptakan banyak segel kehidupan untuk menghadapi ancaman terbesar Tuosen. Ia ingin menemukan dan membebaskan Zhou Yi yang disegel oleh Ling Tianhou. Dengan bantuan Zhou Yi dan pedang surgawi, kekuatan serangannya akan meningkat drastis. Ia juga ingin mencari pedang raksasa yang mirip dengan kekayaan. Jika itu benar-benar kekayaan dan ia bisa menguasai teknik pengendalian di dalamnya, maka kekuatan pedang surgawinya akan berkali lipat lebih dahsyat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.